Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua oleh tersangka Ferdi Sambo CS kembali dilanjutkan. Dalam putusan sela yang dibacakan tadi pagi, Majelis Hakim menolak eksepsi keempat tersangka. Dalam putusan sela untuk tersangka Ferdi Sambo, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa menyatakan seluruh keberatan tim penasehat hukum terdakwa Ferdi Sambo dikesampingkan karena sudah masuk pokok perkara. Majelis Hakim memutuskan menolak seluruh eksepsi terdakwa Ferdi Sambo. Bahwa dengan dikesampingkannya seluruh keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan _10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan _10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan dan mengadili perkara-perkara pidana. Majelis Hakim juga menolak eksepsi dari tersangka Putri Chandrawati. Menurut Majelis Hakim, surat dakwaan jaksa penuntut umum sudah disusun dengan cermat, lengkap, dan sudah menyebutkan waktu serta tempat pidana dilakukan. Sikap yang sama juga diputuskan Majelis Hakim untuk dua tersangka lainnya, yakni Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Ditolaknya eksepsi keempat terdakwa pembunuhan Yosua ini seakan menguak skenario yang dibuat Ferdi Sambo gagal. Apa dampak penolakan eksepsi ini terhadap posisi Sambo CS? Lantas bagaimana 12 saksi akan memberikan keterangan pada 1 November mendatang? Tim TV One mengabarkan. Jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak menjelaskan unsur tindak pidana yang ada dalam dakwaan primer. Baik pemirsa, kita juga melihat ini adalah timeline dari proses persidangan pembunuhan Brigadir Yosua. Pada hari Senin 17 Oktober, sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua digelar ataupun dilakukan. Terdakwanya ada 4 orang, sudah Anda bisa lihat juga di layar kaca, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf. Agendanya pada saat itu adalah pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dilanjutkan keesokan harinya, tepatnya Selasa 18 Oktober 2022. Sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, terdakwanya adalah Richard Eliezer. Kemudian agenda sidangnya adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Berikutnya agenda tentunya terus berlanjut sehingga pada Rabu 19 Oktober kita juga bisa lihat ini merupakan sidang perdana kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan terhadap pembunuhan Brigadir Yosua. Terdakwanya bisa Anda lihat sendiri, ini adalah para anggota Polri. Kemudian juga kita berlanjut ke tanggal berikutnya, Kamis 20 Oktober 2022, kita mendengarkan pada saat itu pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi Sambo dan Putri. Karena pihak kuasa hukum sudah menyampaikan nota keberatan ataupun juga eksepsi pada sidang yang pertama. Waktu itu juga sempat dikomentari sudah cukup siap sepertinya kuasa hukum sudah mengajukan atau bisa membacakan eksepsi. Berikutnya kita lihat ada agenda apa. Ternyata Jumat 21 Oktober sidang kedua kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Terdakwanya Ricky Rizal, kemudian juga Kuat Ma'ruf. Agendanya adalah pembacaan eksepsi dan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi keduanya. Kemudian berlanjut juga pada Selasa 25 Oktober sidang kedua kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Terdakwanya adalah Richard Eliezer, pemeriksaan saksi sebanyak 12 orang kemarin yang juga cukup dramatis, tentunya menguras emosi para saksi juga. Kita lihat bagaimana permintaan maaf Richard Eliezer ini kepada orang tua dari almarhum Brigadir Yosua, kemudian juga para saksi dengan penuh emosi memberikan kesaksiannya, keterangannya juga dengan menangis.
tentunya mungkin ini juga akan bisa kita lihat lagi terulang lagi pada persidangan berikutnya yang juga agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi. Nah ini hari ini, Rabu 26 Oktober, sidang ketiga kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, terdakwanya 4 orang, masih juga dilanjutkan Ferdi Sambo CS, kita bisa sebut seperti itu, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, pembacaan putusan sela dan pemeriksaan saksi. Pembacaan putusan selanya tentunya Anda sudah bisa mengetahui bagaimana hasilnya. Ini juga berlanjut, tadi rekan kami Yasmin juga sudah mengabarkan bagaimana agenda mengenai hal ini, apa perkembangannya. Sidang kedua, kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, terdakwanya Irfan Widianto. Kemudian juga agenda sidangnya adalah pembuktian jaksa penuntut umum. Kemudian ada lagi Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo. Agenda sidangnya adalah pembacaan eksepsi. Nah, besok Kamis 27 Oktober rencananya akan digelar sidang kedua kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, terdakwanya adalah Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Agendanya adalah pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Berikutnya Jumat 28 Oktober juga akan digelar sidang kedua kasus obstruction of justice atau penyerintangan penyidikan. Nah, Anda bisa lihat siapa terdakwanya dan juga agendanya seperti apa. Rencananya akan digelar pada Jumat mendatang. Kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutan persidangan ini. Tapi kita juga akan bahas mengenai keputusan dari hakim menolak eksepsi ataupun juga nota keberatan dari para kuasa hukum terdakwa. Empat-empatnya semua ditolak. Apa yang kita bisa baca dari keputusan hakim ini akan mengarah kemana kemudian jalannya persidangan. Dan juga bagaimana kesiapan para saksi yang juga akan memberikan keterangannya pada persidangan pekan depan. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir para narasumber baik secara langsung maupun juga daring. Di samping saya sudah hadir praktisi hukum yang juga merupakan Ketua Umum Peradin Persatuan Advokat Indonesia. Beliau adalah Bapak Firman Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat malam, Pak Firman. Ya. Baik, selain Pak Firman Wijaya kita juga akan dengarkan bagaimana pendapat dari Hakim Agung 2011 sampai 2018 Prof. Gayus Lumbun. Selamat malam Prof. Gayus. Ya, selamat malam. Selamat malam, Prof. Baik, kita juga akan mendengarkan nanti. Ya. Ya, dengan Pak Firman, betul sekali Prof. Gayus. Kita juga akan mendengarkan nanti seperti yang sudah sempat saya sampaikan bagaimana kesiapan para anggota keluarga ini dari almarhum Brigadir Yosua untuk bisa kembali memberikan keterangannya. Nanti akan disampaikan, dijelaskan juga bagaimana kondisi mereka setelah persidangan kemarin oleh Bang Martin Lukas Simanjuntak selaku pengacara dari keluarga almarhum Brigadir Yosua. Selamat malam Bang Martin. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Pak Firman, selamat malam Prof. Gayus. Pak Martin. Baik. Ya, selamat malam. Ya, Prof. Gayus, kita ingin sekali mendengarkan pandangan Prof. Gayus hingga saat ini sidang ini tadi sudah sampai pada putusan sela, kemudian hakim juga sudah menjelaskan, memutuskan apa yang menjadi keputusannya, menolak eksepsi. Apa yang coba ditunjukkan oleh hakim dalam putusannya ini, Prof. Gayus? Ya, putusan ini kan hanya masuk kepada hal-hal menyangkut kepada lokus dan tempus delicti, kemudian identitas. Ini penting memang untuk melanjutkan sidang ini. Dan sudah saya sampaikan beberapa kali sebelumnya, para pihak ya termasuk kuasa hukumnya atau penasihat hukum itu sudah terlampau awal menyampaikan eksepsi berkaitan dengan pokok perkara. Nah, ini tentu bukan tidak dipahami oleh penasihat hukum itu, tetapi bagi saya ini para penasihat hukum itu mencoba membangun narasi untuk kurang lebih untuk mengcounter dari dakwaan JPU. Jadi tidak masalah, oleh karena itu hakim tidak menerima eksepsi ini. Gitu kira-kira pandangan saya. Nanti berlanjut saja dalam pembuktian akan disampaikan hal-hal berkaitan dengan pokok perkara. Baik, mencoba membangun narasi untuk bisa menghindar berkelit dari dakwaan jaksa, itu rasanya skenario kemudian yang disusun diajukan oleh kuasa hukum dari para terdakwa ini. Dengan keputusan sela pada hari ini, hakim sudah mengatakan menolak eksepsi, rencana mereka gagal total, Prof? Tentu tidak, karena ini mereka sadar bahwa ini bukan sudah saatnya ditolak. Mereka sangat tahu. Tetapi kalau saya boleh menggunakan bahasa saya, yaitu ini merupakan curi start, ya mencuri start. Tersaatnya belum menyampaikan mengcounter dakwaan itu sudah digunakan untuk membangun narasi. Kalau narasi ini benar ya tentunya sesuai dengan apa yang bisa dilakukan. Tapi kalau ini sesuatu yang tidak benar ya,
ini membangun narasi tidak benar tentu ada risiko, bagi advokat juga ada ancaman untuk masuk kepada hal-hal yang tidak diyakini dan tidak benar disampaikan ke publik. Ini tentu di persidangan juga disampaikan, maka ini bisa berisiko sebagai contempt of court ya, menghina pengadilan. Ada sanksinya itu bagi advokat. Baik, menarik ini. Pak Firman, kalau kita melihat Prof. Gayus mengatakan dengan istilahnya adalah curi start, apa dampaknya bagi mereka para terdakwa juga, bahkan juga tadi Prof. Gayus sudah menyinggung kepada para kuasa hukumnya juga mungkin akan ada dampaknya tersendiri. Iya Mbak Viola, kalau ini kita ibaratkan arena pencarian keadilan, saya kalau boleh mengambil asumsi awal bahwa sepertinya tanda kutip tim penasihat hukum itu terjebak pada dakwaan jaring laba-labanya jaksa penuntut umum. Kenapa saya katakan dakwaan jaring laba-laba? Karena memang dakwaan itu disusun dengan kombinasi, ya, akumulasi dan juga ada alternatifnya. Nah ini memang bagi para advokat yang memang punya pengalaman jam yang tinggi, ini medan yang sulit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai sebuah ikhtiar tadi yang disampaikan Prof. Gayus, ini curi start, itu memang bisa dilakukan. Tapi saya membacanya begini, kalau memang sekalipun itu keyakinan itu kadang-kadang milik hakim, tapi publik ataupun kita, praktisi hukum juga bisa melihat bahwa ini awal keyakinan hukum sang hakim ini sudah terbentuk sebenarnya. Baik. Ya, ini modal awalnya yang terbentuk dan ada risikonya sebenarnya. Dan saya justru lebih jauh melihatnya bahwa risikonya, bahwa strategi penasihat hukum itu menyangkut substansi, ya tanda kutip agak terbongkar. Gitu, Pak. Nah ini tentu membutuhkan strategi-strategi yang lain. Dan sisi lain sebenarnya saya katakan ini bisa menjadi keseragaman diistilahkan what the judge think itu, bagaimana hakim itu berpikir, ya itu bisa dibaca dari putusan selanya. Oh, oke. Ya, bisa dibaca dari putusan selanya. Sekalipun menyangkut aspek-aspek formel tadi, tetapi sepertinya keyakinan hakim ini sudah bekerja tentang peristiwa apa sebenarnya yang terjadi. Bahwa kemudian nanti membutuhkan pembuktian sebagai tahapan-tahapan berikutnya, itu memang proses yang harus dilalui. Tetapi saya membacanya mekanisme keyakinan hakim sepertinya sudah bekerja dan terbentuk secara naluriah. Ya. Secara naluriah. Secara naluriah. Baik Pak Firman. Sehingga buat saya mengistilahkannya ini dakwaan jaring laba-laba yang bisa menjaring siapa saja ya, pelakunya kecuali para justice collaborator. Itu pun sebenarnya di dalam konsep kita tidak mengenal kekebalan penuntutan ya. Hadiahnya bagi para justice collaborator itu adalah pengurangan hukuman, tetapi sepanjang memang kolaborasi itu bentuknya kerjasama, itikat baik, menyampaikan informasi yang sejujur-jujurnya. Nah ini modal awal para JC sudah terlihat kemarin, misalnya mendekati keluarga, ya itu nanti akan menjadi bagian dari pertimbangan. Dan tentu sisi lain juga setelah mau bekerja sama memberikan informasi tentang peristiwa yang sesungguhnya. Saya ingat ada satu kasus polisi yang ternama Frank Serpico. Nah, itu ada semacam cerita Prof dari negara di Amerika sana bagaimana membongkar satu konspirasi, suatu kejahatan di institusinya. Baik. Nah, saya tidak tahu ini apakah kasus ini bisa menginspirasi ke sana. Sehingga kemudian nanti ini menjadi sejarah di dalam sistem peradilan kita. Baik Pak Firman, nanti kita akan lanjutkan, termasuk nanti kita juga akan minta bagaimana pendapat dari Prof. Gayus Lumbun mengenai apa yang disampaikan juga oleh Pak Firman tadi, bahwa sepertinya kita sudah bisa melihat bagaimana hakim berpikir ini dari putusan selanya, kemana keberpihakan hakim atau juga keyakinan hakim yang sudah terbentuk. Bang Martin nanti juga bisa berikan tanggapan mengenai bagaimana dengan resiko strategi penasihat hukum ini yang tampaknya juga sudah mulai terbongkar. Tapi sesaat lagi kami segera kembali.